Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dede Nur Hidayat di channel DLC. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi, saldo normal suatu akun, dan tipe dari suatu transaksi. Sebelumnya, saya ingatkan silahkan di like, share, dan subscribe. Baik, dalam persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan sumber pendanaan. Ya. Harta ini ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Kalau boleh saya tambahkan, yang termasuk harta di sini adalah beban. Tujuannya apa? Biar nanti dalam pembahasan saldo normal ini akan lebih mendalam lagi. Oke, kenapa beban sini saya masukkan dalam harta? Karena beban, misalnya beban listrik. Jika kita membeli listrik, pencatatannya kan di beban, ya. Dan listrik tersebut adalah milik kita. Ya. Segala sesuatu yang merupakan milik kita itu bisa dikatakan sebagai harta kita. Oke. Jadi tidak masalah bukan apabila beban saya masukkan ke dalam harta. Oke. Nah, kemudian sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini ada dari intern dan ekstern. Yang intern itu dari modal sendiri, kemudian dari pendapatan. Ekstern itu ada hutang atau kewajiban, kemudian dana hibah, dan lain-lain. Nah, hutang atau kewajiban ini ada dibagi dua, ya. Ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, di mana hutang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan kalau hutang jangka panjang itu adalah kewajiban yang dapat dilunasi lebih dari 1 tahun jangka waktunya. Oke. Demikianlah mengenai persamaan dasar akuntansi. Oke. Jadi persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan sumber pendanaan. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai saldo normal. Kalau kita perhatikan, ya, dalam format neraca sebelah menyebelah, ya, sebelah kiri itu selalu ditulis harta, ya. Kemudian sebelah kanan adalah sumber pendanaan. Kemudian kita perhatikan pula dalam jurnal umum, ya, dalam penempatan nilai itu ada kolom debit dan kolom kredit, di mana kolom debit itu posisinya sebelah kiri dari kolom kredit, ya. Ini bisa kita padankan, ya, atau kita satukan. Jadi di sini apabila dia termasuk harta, maka saldo normalnya adalah debit, ya. Seperti yang tadi di awal, harta di sini ada beban, ya. Beban termasuk dari harta. Namun beban ini adalah harta yang habis, ya. Harta yang habis dalam periode tertentu, ya, bisa dikatakanlah habis dalam waktu 1 bulan, ya. Tapi kalau harta yang lain lebih dari 1 bulan. Oke. Intinya untuk kolom harta, ya, apabila dia bertambah, pencatatannya di debit, ya. Sebaliknya nanti kalau misalkan harta tersebut berkurang, pencatatannya di kredit. Nah, kemudian untuk utang atau kewajiban, kemudian modal, pendapatan, ya, ini pencatatannya apabila bertambah, pencatatannya di kredit, ya. Namun apabila berkurang, maka sebaliknya pencatatannya di debit. Memang banyak yang di sini keliru, ya, atau ragu-ragu dalam menentukan kapan ditulis atau dicatat di kolom debit, kapan ditulis pada kolom kredit, ya. Ada berbagai tips atau cara, ya, untuk mempermudah. Boleh seperti ini, boleh dipergunakan. Apabila dia harta, ya, dia di debit jika bertambah. Kemudian sumber pendanaan meliputi utang, modal, pendapatan,
dia dikredit jika bertambah. Atau juga dengan menggunakan jari ini ya, harta, utang, modal, pendapatan, biaya. Ya, kayak kita menelepon. Harta, utang, modal, pendapatan, biaya, home PB. Yang terbuka ini ya, ini adalah harta dan beban. Jika bertambah berarti debit. Oke, jadi harta, beban di luar. Ya, yang terbuka ini adalah debit. Jika bertambah di debit. Ya, jika berkurang berarti kebalikannya di kredit. Nah, kemudian yang tiga ini ya, yang merupakan utang atau kewajiban, modal, pendapatan, dia kredit. Ya. Jadi kalau misalkan bertambah utangnya, bertambah modalnya, bertambah pendapatannya, pencatatannya di kolom kredit. Ya, sebaliknya, jika utangnya berkurang atau modalnya berkurang, pencatatannya di debit. Oke? Simple bukan? Oke. Jadi silakan yang menurut kalian lebih mudah untuk dipahami. Boleh menggunakan seperti menelepon home PB ya. Bisa juga dengan cara membandingkan kolom yang ada di jurnal umum, posisi debit kreditnya dan neraca. Oke. Nah, di sini komponen neraca harta, utang dan modal, kemudian komponen laba rugi, beban dan pendapatan ya. Jadi di kolom debit itu harta, beban, kemudian di kolom kredit utang atau kewajiban, modal dan pendapatan. Oke. Demikianlah tips dari kami mengenai bagaimana untuk menentukan pencatatan di debit atau di kredit, atau dengan istilahnya saldo normal ya. Saldo normal posisinya di mana? Nah, seperti inilah. Harta, beban, saldo normalnya bila bertambah di debit. Kemudian kewajiban atau utang, modal, pendapatan, saldo normalnya di kredit. Oke. Baik, sekarang kita ke tipikal transaksi. Jadi, gimana sih pengaruhnya suatu transaksi terhadap nilai suatu perusahaan? Oke, kita perhatikan di sini. Persamaan dasar kita kembali, harta sama dengan sumber pendanaan. Ya. Harta saldo normalnya di debit, kemudian sumber pendanaan saldo normalnya di kredit. Oke. Dalam harta bisa ada kas atau bank, kemudian perlengkapan, beban atau sewa. Bisa yang lainnya lagi. Ya, ini hanya sekedar simple contoh atau contoh yang simple saja. Oke, kemudian sumber pendanaan ya, itu ada modal, hutang, pendapatan ya, kemudian prefer. Kenapa prefer dimasuk sini? Karena prefer akan mengurangi modal. Jadi prefer saya taruh di sumber pendanaan ya, tapi nanti pencatatannya minus. Oke, contoh pada tanggal 1 ya, ini oke, pada tanggal 1 kita menanam modal ya dalam usaha senilai 50 juta. Maka pencatatannya ya, kas atau kita setor ke bank posisinya di debit ya. Kemudian modal 50 juta posisinya di kredit. Jadi nilai perusahaan pada tanggal 1 adalah 50 juta. Oke. Kemudian pada tanggal 2 kita lihat ya. Ini kita membayar sewa ya, misalnya sewa kantor lah ya, atau sewa ruko ya, senilai 3 juta per bulan. Maka pencatatannya kasnya berkurang ya. Nah, kita ingat lagi, kalau kas berkurang pencatatannya di debit apa di kredit? Ya, jika kasnya berkurang, maka pencatatannya di kredit. Maka saya tulis di sini dengan tanda minus. Jadi min 3 juta. Nah, kemudian beban ya. Beban bertambah, pencatatannya di debit, ya kan? Jadi tidak
tidak menggunakan tanda minus. Nah, kita perhatikan di sini, ya, perubahan dari kas menjadi beban, ya. Nah, ini nilai perusahaan sama, ya, 47 juta dalam bentuk kas atau bank, kemudian 3 juta dalam bentuk beban sewa. Oke. Nah, transaksi seperti ini dikenal dengan istilah transaksi transform, ya, hanya sekedar perubahan bentuk, ya. Bentuknya tadi dalam bentuk kas, kemudian berubah menjadi bentuk beban, ya. Oke, jadi pengaruhnya terhadap perusahaan tidak ada pengaruhnya, ya. Jadi nilai perusahaan tidak naik atau tidak bertambah. Nah, inilah jenis transaksi atau tipe transaksi yang hanya transformatif, merubah bentuk, ya, merubah bentuk dari kas menjadi beban. Oke, kemudian ada transaksi yang membuat nilai perusahaan menambah. Bisa ya. Nah, ini misalnya kita membeli perlengkapan, ya. Perlengkapan secara kredit. Kemudian ada DP-nya lah. Kemudian di sini berarti perlengkapan nilainya 10 juta. Kemudian kita menggunakan kas kita 2 juta, ya. Jadi karena kas berkurang, kas keluar, ya, berarti kan kas berkurang, pencatatannya di kredit. Maka di sini saya tulis tanda negatif, ya, artinya posisinya kredit karena kas kita berkurang. Kemudian hutang kita bertambah, ya, sehingga pengaruh terhadap nilai perusahaan bertambah, saudara. Oke, dari 50 menjadi 58 juta. Nah, inilah salah satu contoh atau tipe transaksi yang membuat nilai perusahaan bertambah, ya. Kemudian ada kita contoh lagi, apabila kita ada penambahan nih pendapatan nilai juta, berarti kas bertambah, ya, di debit, kemudian pendapatan bertambah di kredit. Oke. Nah, ini mengakibatkan transaksi tanggal 7 mengakibatkan nilai perusahaan naik, ya, dari 58 juta menjadi 63 juta. Oke, 63 juta ini terdiri dari apa aja? Kasnya 50 juta, perlengkapannya 10 juta, beban sewanya 3 juta. Oke. Jadi nilai perusahaan bertambah. Nah, berikutnya yang mengurangi, misalnya tanggal 20 pemilik modal atau pemilik perusahaan mengambil dana untuk keperluan pribadi atau istilahnya dikenal dengan prive. Ya, privenya 8 juta. Nah, maka di sini akan mengakibatkan kas kita berkurang. Kas berkurang di kredit, ya. Makanya di sini di kolom debit kita tulis tanda minus, ya. Kemudian di sumber pendanaan kredit, karena posisi prive mengurangi modal, ya, maka di sini seharusnya kan debit, ya. Karena di sini menjadi satu kolom kredit, makanya di sini kita kasih tanda minus, ya. Saldo normalnya di kredit untuk prive, ya. Transaksi ini mengurangi modal, akibatnya seperti inilah. Tuh. Dari nilai perusahaan 63 juta menurun menjadi 55 juta. Oke. Dari sini bisa kita lihat, jadi transaksi dapat mengakibatkan 3 hal, ya. Atau jenis transaksi ada 3. Yang pertama hanya sekedar transform, perubahan bentuk
dari kas menjadi beban, atau dari kas menjadi perlengkapan, atau menjadi kas jadi peralatan dan sebagainya. Kemudian bisa menambah, ya. Kemudian ada lagi mengurangi. Oke. Jadi pengaruh dari suatu transaksi bisa menambah, bisa hanya sekedar berubah bentuk, bisa juga mengurangi nilai perusahaan. Oke. Kemudian kita perhatikan lagi di sini. Dalam suatu transaksi, ya, paling tidak itu hanya ada dua akun yang terkait. Ya, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Oke. Di sini contoh yang tadi kita perhatikan, ya. Di sini ada penyetraan modal awal, ya, berarti kas atau bank, kemudian dan modal. Jadi di sini ada 2 akun yang terkait. Ya. Kemudian pembayaran beban sewa. Nah, ini 2 akun terkait. Ya, yaitu akun kas dan akun beban. Ya. Kemudian pembelian secara kredit. Nah, ini ada 3. Ada kas, ya. Nah, ini pembelian secara kredit dengan DP, ya. Ini ada 3 nih. Ada kasnya berkurang, kemudian ada perlengkapan itu sendiri, dan ada hutang. Ya, kalau misalkan transaksinya secara kredit tanpa DP, ya berarti 2, perlengkapan dan hutang. Ya. Bisakah 4? Bisa. Ya. Kalau kita mengkaitkan lagi dengan pajak-pajak atau dengan sistem pencatatan, nah itu bisa berkaitan lebih dari 2. Oke. Jadi kesimpulan dari transaksi, ya. Jadi transaksi itu bisa mengakibatkan nilai perusahaan bertambah, nilai perusahaan berkurang, dan nilai perusahaan tetap. Ya. Kemudian dalam transaksi minimal ada 2 akun yang terkait, ya. Nilai debit dan kredit, dan itu harus sama. Kemudian akun yang terkait dalam satu transaksi itu bisa lebih dari 2 akun, ya. Namun harus diingat pula nilai debit dan kredit transaksi tersebut harus seimbang. Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai persamaan dasar akuntansi, kemudian saldo normal, dan tipe transaksi. Oke, saya ingatkan kembali, apabila materi ini oke dan bermanfaat, silakan di like, kemudian di share, dan subscribe. Apabila ingin ada diskusi, silakan diskusi dengan bahasa yang baik, bahasa Indonesia, di kolom komentar. Oke, demikian penjabaran dari saya. Sampai berjumpa dalam pembahasan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.